Jadi di dunia ko Bapak Ibu, awak karajo awak dicatat oleh malaikat rakib dan atid. Ucapan awak dicatat oleh malaikat rakib dan atid. Dicatat dalam kitabun hafiz. Kitabun hafiz itu awak bawa ke dalam alam barzakh. Awak bawa ke dalam alam barzakh. Di alam barzakh itu nanti buku catatan kita itu akan dibentangkan. Ini disampaikan membaca dalam tafsir Imam As-Sa'di. Ketika Imam As-Sa'di menafsirkan firman Allah surah yang ke-50 ayat yang keempat ini, jadi kiranya Bapak Ibu, ketika awak dimasukkan ke dalam liang lahat itu, awak kan membawa buku catatan. Buku catatan awak itu dibentangkan. Jadi ketika awak dimasukkan ke dalam liang lahat, akan dikirim oleh Allah dua makhluk kepada kita. Pertama cacing-cacing tanah, yang kedua malaikat, Munkar dan Nakir. Cacing tanah apa tugasnya? Cacing tanah itu akan masuk ke dalam lubang hidung awak, masuk ke dalam mulut awak, masuk ke dalam rongga mata awak, masuk ke dalam telinga awak, dan tempat yang dituju oleh cacing tanah itu kata Imam As-Sa'di adalah maidatina, lambung kita. Jadi cacing tanah itu akan masuk ke dalam badan awak, dan tempat yang pertama dituju oleh cacing tanah itu adalah lambung kita. Nah, di saat yang sama buku catatan kita tadi akan dibuka, dibentangkan oleh malaikat rakib, malaikat Munkar dan Nakir. Dan buku catatan kita itu Bapak Ibu akan dibagi 4 bagian. Ibaratnya kalau tiba di skripsi, tesis, disertasi dibuat sampai bab. Sampai bab. Bab yang pertama apa? Bab lambung. Bab lambung. Jadi bab satunya bab lambung. Maka di dalam bab 1 itu beko akan tertera itu apa yang awak masukkan ke dalam lambung awak, baa caranya awak memasukkannya ke dalam lambung awak, baa caranya awak mengaluan dari dalam lambung awak, itu lengkap di situ tertulis tuh. Di bab 1 itu Bapak Ibu. Nah, kata Imam As-Sa'di ini menunjukkan kepada kita bahwa bagian pertama nanti yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan lambung kita. Aku acok menyampaikan itu Bapak Ibu. Apa yang akan awak masukkan ke dalam lambung awak, pastikan kata Allah halalan thayyiban. Sudah dituntunkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Di ayat 172 Al-Baqarah Allah pertegas lagi, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik saja dari apa yang kami rezekikan kepadamu. Luar biasa tuh Bapak Ibu. Nah, kita alihkan ke siko dulu seketek. Kita lihat konsep Bapak Ibu. Betapa hebatnya agama ini. Di ayat 168 Allah panggil manusia yang dituntut oleh Allah, pesan Allah, wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa yang ada di permukaan bumi ini, syaratnya 2, halalan thayyibah, halal dan baik. Di ayat 172 dipanggil oleh Allah orang beriman, syaratnya tinggal 1, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik saja dari apa yang kami rezekikan kepadamu. Artinya apa? Orang-orang yang beriman pasti makanannya halal. Pasti makanannya halal. Makanya yang dituntut hanya yang baik-baik saja. Artinya kalau seandainya ada orang yang makan makanan yang tidak halal, maka status keimanannya akan dicabut, dia akan dikelompokkan ke dalam kelompok manusia. Luar biasa tuh Bapak Ibu. Maka berhati-hati, apa yang akan kita masukkan ke dalam lambung kita pastikan halal dan baik. Itu yang buat contohkan dulu. Awak ndak taruang di batu gadang loh. Tapi awak tak sangkuinya, tak jatuhnya dek batu ketek, kareke ketek kan itu kecek orang tua awak. Indak batu gadang yang membuat awak jatuh dona, ndak batu gadang yang membuat awak tak tarung do, tapi ada beko kareke ketek yang membuat awak jatuhnya. Artinya apa? Alun tentu proyek puluhan ratusan juta tu yang membuat awak jatuhnya ledo. Alun tentu proyek miliaran tu yang membuat awak jatuhnya. Tapi bisa beko ada kareke ketek yang membuat awak jatuh. Contoh, ibu-ibu pergi ke pasar pagi ya Bu. Pergi ke pasar pagi, banyak di situ lauk segar-segar. Nampak orang menggalih lauk karang.
rancak-rancak lawaknya, awak bawa pulang, tiba di rumah awak masak, awak bali bumbunya, awak masak, lah awak jarangan lawak tadi awak bersihan, awak masak, awak gulai. Lah rasa lama rasanya gulai kepala lawak kan. Awak gulai. Nah sedang tajarang gulai tadi awak raso-rasoan kiranya taraso, daun kunyit kurang. Kadai jauh, baca lihat kamu ke rumah ndak ada daun kunyit do. Baca lihat ke samping rumah ndak tumbuh do. Baca lihatlah ke pekarangan tetangga, nampak daun kunyit sedang hijau-hijau rancak-rancak. Cuman tetangga sedang ndak di rumah, aba aka. Hah? Bapak? Oh ambil selo. Bapak bu? Diambil selo. Oh beko kalau nyelah pulang di kecean. Oh gitu ya bapak ibu. Ada lo yang minta ke batang dah pak. Minta ke batangnya bu, minta daun kunyit 2 layo, ambil lah. Awak yang minta awak lagi can ambil lah kan. Kan bahaya tuh. Oh layu Ustaz beko kami minta izinnya Ustaz kalau nyolah pulang dari Karajo misalnya kan. Ibu-ibu contoh yang tadi. Lah awak ambil daun kunyit tadi tanpa izin dengan harapan beko awak minta izinnya kalau nyolah pulang Karajo kan itu nak pak. Awak ambil daun kunyitnya awak masak. Lah masak gulai kepala lauk awak makan jo anak keluarga awak. Kiranya sedang lama-lama mencuci kepala lauk tak cakik tak tulang meninggal misal tu bakar samantara daun kunyit alun minta izin lah doa. Daun kunyit alun minta izin awaklah keduluan meninggal. Baas status makanan yang akan dimakan oleh anak dan keluarga kita. Anda alun tentu halal lah pak. Karena apa? Karena daun kunyitnya alun minta izin dia. Daun kunyitnya alun minta izin lah doa. Baik tapi tidak halal. Yo tuh mah. Dia baik tapi tidak halal. Kenapa tidak halal? Karena alun minta izin. Karena alun minta izin. Itu yang kereke-kereke tadi itu Bapak Ibu. Jangan beko gara-gara daun kunyit 2 lay itu awak tersangkuinya. Kan gara-gara daun kunyit 2 lay itu. Kan memang kan nampaknya ketek tuh Bapak Ibu, ketek. Daun kunyit 2 lay, ruku-ruku 2 tangkai, daun jeruk 3 lembar, apa lagi? Sarai sabatang, pandan 2 lay, kan itu kan? Yang ngacok kan bentuk itu nak. Jadi supaya awak tidak tersangkut di itu, supaya tetangga awak tidak tersangkut di itu, maka kecean. Kalau awak yang punya, pesan apa sebenarnya itu Bapak Ibu. Kalau awak yang punya daun kunyit itu kecean ke tetangga awak. Bu, bisa ibu kalau perlu daun kunyit ambil selah ikwa. Kalau itulah keluar bu, berarti halal awak mengambilnya. Tapi dia agak-agak juga. Iko daun kunyit kawan tinggal 2 lay awak pangkeh juga. Meranggeh daun kunyit orang kan. Awak ambil daun kunyit kawan tinggal 2 lay lainnya awak masak. Kiranya kawan kau pulang ke Rajo, nampak lo orang menggelai lauk dan nyoba lo pulang. Lo tak bayang lo dia makan kepala lauk kalau lama kau daun kunyit masih ada 2 lay di rumah sini kan. Dak do membeli daun kunyit le do. Nyolah sore kan. Lah sore pulang ke Rajo ndak sempat membeli daun kunyit le do. Pulang lah masak kepala lauknya tadi itu lanyo masak ngambillah daun kunyit ke samping rumahnya, kiranya nampak daun kunyit lama ranggeh bekutuk je tinya tu mah. Ya, walaupun lah izinkan sebenarnya Pak. Ya Pak. Nyangke lo juga urek-ureknya. Nan mambiak dah lo bertanggung jawab dah. Itu. Jadi diizinkan, tapi dia agak-agak juga nak, Bu. Ya, diizinkan saja. Bu, ko ibu perlu daun kunyit ambil lah kuah. Ko ibu perlu sarai ambil selah kuah. Tapi tidak usah pakai deal-dealan lo. Bu, kalau ibu perlu pandan ambil seiko 2 lay, tapi lagi hamba kolaknya semangkok di. Dan. Doh bentuk itu, Bu. Indah kan? Indah. Nah, jadi seperti itu. Jangan sampai gara-gara itu, Bu. Nah. Udah azan, Pak? Udah azan ya? Udah cukuplah barangkali sampai di situ dulu. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, ada saatnya nanti kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan pertanggungjawaban itu pertanggungjawaban yang sangat panjang. Nanti kita akan bahas bagaimana pertanggungjawaban itu terkait dengan firman Allah surah Al-Fatihah ayat yang ke-4. Surah Al-Fatihah ayat yang ke-4. Kita akan detailkan lagi
nanti di pertemuan berikutnya insya Allah. Barangkali itu saja Bapak Ibu untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, jangan diambil daun kunyit kawan kalau alun aduh izinnya. Kok awak yang punya kecean ke tetangga awak tu. Mohon maaf, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.